Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali itu dalam acara pesantren Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga setiap langkah kita itu akan mendapatkan pahala bagi kita semua, kemudian juga menjadi penghapus dosa-dosa kita, bahkan kita menjadi pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua serta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Untuk acara pesantren Ramadan kali ini kita akan membahas tentang pandai memanfaatkan waktu. Ya. Jadi di dalam Islam itu sangat menghargai waktu, karena waktu adalah sangat bernilai. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pernah bersumpah atau berfirman ya dengan waktu. Misalnya dalam Quran surat Al-Asr ini disebutkan ya, yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi di dalam surat ini Allah bersumpah dengan media waktu atau masa. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa waktu itu sangat berharga, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakannya sebagai sarana atau media sumpah jika tidak bernilai atau tidak penting. Jadi waktu adalah sesuatu yang berharga, bernilai, dan sangat penting. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Ya, jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu akan sangat rugi. Bahkan di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Ini adalah sabda ataupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Nah, untuk seorang pelajar ini harus berusaha untuk berdisiplin memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesempatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 keadaan sebelum datang 5. Yang pertama, 5 itu adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kemudian masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Masa kayamu sebelum datangnya fakirmu. Masa hidupmu sebelum datangnya matimu. Jadi ini ada 5 keadaan sebelum datangnya yang 5, yaitu ketika masa muda, kemudian masa sehat, masa sempat, masa kaya, dan masa hidup. Jadi kita harus memanfaatkan waktu. Jadi misalkan masa muda itu harus kita manfaatkan sebelum mencapai masa tua. Ketika kita sehat itu harus dimanfaatkan sebelum datangnya sakit.
Kemudian ketika ada kesempatan, kita manfaatkan kesempatan yang ada sebelum adanya kesempitan atau masa sempit. Dan ketika masa kaya, kita ini kaya sebelum datangnya fakir. Dan kita juga yang terakhir adalah memanfaatkan masa hidup kita sebelum datangnya kematian, ya. Kemudian tujuan memanfaatkan waktu itu bisa agar kita bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Khususnya ini untuk para pelajar ya, untuk kalian. Kemudian adanya keseimbangan antara belajar dan bermain. Jadi seimbang, jangan hanya belajar aja atau bermain saja, tapi ada waktunya untuk belajar, juga adanya waktu untuk bermain. Biar kalau belajar terus kan, kalau tanpa bermain bosan, atau bermain terus tidak ada belajarnya, itu akan rugi, ya. Kemudian yang ketiga, terbentuknya perilaku yang positif. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu, berdisiplin, itu akan terbentuk kebiasaan atau perilaku yang positif. Dengan memanfaatkan waktu itu juga akan meningkatkan prestasi belajar. Nah, jadi biasanya orang-orang yang rajin memanfaatkan waktu itu biasanya prestasinya juga akan terus meningkat. Kemudian waktu tidak terbuang sia-sia. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu, itu tujuannya, ya. Jadi pengertian memanajemen waktu, memanage, gitu ya. Jadi manajemen waktu adalah memanage, atau artinya di sini adalah mengatur atau mengelola waktu, di mana kita melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Nah, bagaimana cara mengatur waktu belajar yang efektif? Nah, yang pertama itu menyusun kegiatan belajar. Jadi menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini atau pada hari itu. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan sekolah, terutama tugas-tugas yang harus diselesaikan di rumah dan kegiatan belajar lainnya. Jadi harus menyusun kegiatan belajar. Jangan sampai ada tugas itu tidak dikerjakan, tapi ketika ada tugas itu langsung dikerjakan. Dia tidak menumpuk, gitu ya. Jadi ada rencananya atau penyusunan kegiatan belajar. Yang kedua itu menetapkan waktu belajar. Jadi biasanya setiap orang itu beda-beda, gitu ya, beda-beda dengan waktu belajarnya. Jadi ada individu atau seseorang yang biasanya belajar dengan baik pada sore hari, ada juga yang malam hari, ada juga yang pagi hari. Jadi ada setiap orang itu berbeda-beda. Jadi dengan menetapkan waktu belajar tertentu sesuai dengan kondisi masing-masing individu akan terbentuk kebiasaan belajar yang baik. Jadi itu ya, menetapkan waktu belajar. Yang ketiga, menentukan mata pelajaran yang sukar dan mata pelajaran yang mudah. Nah, pelajari terlebih dahulu yang dianggap sukar. Misalkan pelajaran apa sih yang sukar? Misalkan pelajaran matematika. Nah, dan ini harus dipelajari dulu sampai betul-betul menguasainya. Kemudian membuat satuan belajar selama sejam. Jadi dapat dilakukan selingan, misalkan makan makanan kecil, mendengarkan musik, atau melakukan gerakan kecil untuk meluruskan kaki, misalkan. Jadi sampai duduk terus, tapi harus ada selingannya, ya. Sehingga badan supaya tetap segar dan tidak mudah lelah, serta mampu mengatasi kebosanan yang dialami oleh siswa. Yang kelima itu mengulang kembali yang telah diberikan. Jadi dengan membaca kembali materi yang telah disampaikan, maka teringat terus dalam memori otaknya. Nah, karena memanfaatkan waktu luang.
Nah, gunakan waktu luang itu untuk belajar, diskusi ataupun membaca. Jadi bergeraklah terus, optimis, dan tanamkanlah cita-cita dengan semangat yang kuat untuk mewujudkannya. Walaupun mungkin esok bisa jadi hari terakhir kita, karena waktu adalah hidup kita. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.